Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa amma tulu'i syamsi min maghribiha fa fi kitabil khalqi sahih al-Bukhari an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina gharibat tadri aina tadhhab kuntu Allah wa Rasulullah qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy fatasta'dinu fa yu'dana lahu wa yushaq an tasjuda fala yu'danu wa tasta'dinu fala yu'dana lahu irji'i min haitsu min maghribiha. Padahal Allah Ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin dzalika taqdirul azizil alim. Qala fi fathil bari yahtamilu ayatuna qurratu bisujudi sujudan wa waqal biha minal malaikati aw asjudu bi suratil hal fakun kinayatan an ziyadati fil inqiyad wa khuduri min al-farhih. Wa qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa aqsadu syamsi fa huwa tamyizun wa idrakun yakhudhu Allah ta'ala biha wa amma tulu'u syamsi min maghribiha, adapun terbitnya matahari dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat, gelap di arah barat. Di antara tanda kiamat itu nanti matahari terbit dari arah barat. Ini terbit dari arah barat, artinya sesuai dengan apa? Daya tangkap manusia, pandangan mata manusia. Adapun terbitnya matahari dari arah barat, tapi kita bibadil khalqi min sahihil Bukhari, maka disebutkan dalam kitab Badil Khalqi, permulaan penciptaan, dari kitab Sahih Bukhari karya Imam Al-Bukhari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala, beliau Abi Dzar berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, hina gharibat asy-syams, hina gharibat asy-syams, ketika terbenamnya matahari. Jadi sahabat Abu Dzar ini bercerita, Rasulullah itu pernah berkata kepadaku, perkataan ini disampaikan oleh beliau ketika matahari tenggelam. Apa perkataan baginda Nabi? Tadri aina tadhhab, kamu tahu kemana perginya matahari? Qultu, aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy. Kata baginda Nabi, sesungguhnya matahari itu pergi hingga dia bersujud di bawah arsy. Fatasta'dinu fa yu'dana laha, matahari meminta izin sehingga dia diberi izin. Wa yushaqu an tasjuda fala yuqbal minha, dikhawatirkan nantinya matahari sujud namun tidak diterima sujudnya. Wa yasta'danu wa yasta'dinu fala yuqbal
kembalilah kamu min haitsu ji'ti, dari mana kamu datang. Faqatlu min maghribiha, sehingga kemudian matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu, matahari tajri di mustaqarriha, itu berjalan di tempat dia diam. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu merupakan kekuasaan dan yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Qala fi Fathil Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya Fathul Bari, yahtamilu annal murad, kemungkinan yang dikehendaki disujud dengan sujudnya matahari tadi adalah sujud daman huwa biha minal malaikat, yakni sujudnya malaikat sebagai perwakilan daripada matahari. Al-pas duduk di suratil hal, atau matahari sujud dengan kondisi tertentu. Fayakun kinayatan an ziyadah wa fil inqiyad wal khudu'. Maka maksud daripada matahari sujud itu merupakan kinayah dari bentuk ketundukan dan kepasrahan yang tinggi fi dzalika dalam waktu itu. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi berkata rahimahullah, wa amma sujudu syamsi, ada sujudnya matahari, bahwa tamyizun wa idhar, itu sesuatu yang berbeda. Yakhluqullahu ta'ala fiha, yang Allah ciptakan pada diri matahari. Wallahu a'lam. Kelak tanda-tanda kiamat itu matahari akan keluar dari arah barat. Tanda-tandanya, tapi belum kiamat lah ya, masih tanda-tandanya. Bukan berarti ketika matahari keluar dari barat lalu kemudian nanti langsung kiamat, tidak. Ada proses di situ. Disebutkan dalam sebuah riwayat mengenai hal ini, sahabat Abi Dzar itu satu ketika didhawuhi oleh Rasulullah, dan perkataan baginda Nabi ini terjadi ketika tenggelamnya matahari. Ditanya oleh Rasulullah kepada Abi Dzar, tadri aina tadhhab, kau tahu tak kemana perginya matahari? Dijawab oleh Abi Dzar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata baginda Nabi? Fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta, matahari itu pergi hingga dia sujud ke arsy, hingga dia sujud tahta arsy, di bawah arsy. Lalu minta izin, diberi izin. Khawatirnya satu ketika sujudnya tidak diterima, minta izin tidak diberi izin, sehingga suruh balik lagi dari timur datang ke barat untuk sujud, tidak diterima, suruh balik lagi. Baliklah kamu dari mana kamu datang, berarti dia akan balik dari arah barat menuju ke timur. Nah, itu berarti tanda-tandanya sudah ya. Ini penjelasan secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarriha, dzalika taqdirul azizil. Menurut Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bisa jadi yang dimaksud sujudnya matahari itu adalah sujudnya malaikat.
sebagai perwakilan daripada matahari itu. Apa memang yang dimaksud sujud di sini adalah sujud dalam kondisi tertentu di mana setiap makhluk Allah itu cara sujudnya berbeda-beda? Maka ungkapan baginda Nabi itu menunjukkan tentang kesungguhan dalam taat, dalam tunduk, dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinayah. Jadi matahari tenggelam di barat disebutkan oleh baginda Nabi sebagai bentuk kepergian untuk sujud kepada Allah, itu sebagai kinayah, bukan makna hakikinya. Karena kalau dimaknai hakiki nanti Bapak bisa jadi ikut mazhab aliran bahwasanya bumi itu datar. Iya kan? Aliran bumi itu datar. Bumi itu datar. Bulat tapi datar. Bumi itu bulat tapi datar. Ini kan lingkaran tapi datar. Sehingga mataharinya ada batasnya di sini. Kalau sampai lewat batas nyebrung nanti. Baik, jadi makna tadi makna kinayah, bukan dimaknai secara haki. Tapi coba kita kupas. Kata baginda tadi, tadri aina tadhab. Kamu tahu kan? Bahwasanya kamu tahu kemana perginya. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Apa kata baginda Nabi? Tasjudah tahtal arsy. Itu matahari pergi sujud kepada Allah hingga sampai di arsy. Lalu mengutip sebuah ayat, wasyamsu tajri li mustaqarrin. Matahari itu tajri, jalan atau mengalir, cuma mengalirnya li mustaqarrillah, di tempat dia itu diam. Mustaqar itu tempat, mengalir di tempat dia. Artinya apa? Jadi begini, secara ilmu astronomi, matahari adalah salah satu bintang yang kemudian dikelilingi oleh beberapa planet di sekitarnya. Dari planet Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan seterusnya, sampai planet yang paling jauh Pluto. Tapi di awal abad ke-20 Pluto sudah tidak dimasukkan dalam tata surya kita. Saya ngajak kita, tapi informasinya kayak gitu saya masih nututi gitu. Karena dulu saya ngapalin itu Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, apa lagi? Neptunus. Hafal di kelas 3 SD itu. Anak-anak nggak hafal, joget kan? Nggak hafal. Ini planet semuanya mengitari matahari. Matahari dilihat dari sisi planetnya, maka dia adalah bintang yang diam. Sedangkan yang mengitari adalah planet-planetnya. Akan tetapi diamnya matahari tadi itu bukan diam
diamnya matahari itu adalah berjalan. Maksudnya apa? Matahari dan gugusan planet yang ada di sekitarnya itu, hingga tadi sampai planet Pluto, itu kemudian berjalan menuju atau melewati gugusannya masing-masing. Jadi kita ini tidak diam, matahari diam di mustakornya, ditinjau dari planet yang berjalan mengelilinginya. Tetapi secara keseluruhan dari matahari dan planet yang mengelilinginya itu berjalan. Kemana jalannya? Jalannya kalau katanya ilmuwan ya ke gugusan atau mengelilingi bintang yang membesar lagi di gugusan galaksi Bima Sakti. Akan tetapi bisa jadi memang berjalannya matahari itu menuju Arsy. Karena Arsy itu juga makhluk Allah. Arsy itu sesuatu yang nyata. Hingga pada saatnya sampai di Arsy ya waktunya kiamat begitu ya. Karena satu planet yang mengitari bintang atau matahari tadi satu gugusan itu bergerak sesuai dengan apa istilahnya ini, kullun fi falakin yasbahu. Falak itu ya kayak garis edarnya sesuai dengan edarannya. Sedangkan di gugusan galaksi Bima Sakti ini itu ada 300 miliar 300 juta miliar daripada bintang-bintang, bahkan lebih daripada besarnya matahari. Di luar gugusan galaksi Bima Sakti itu ada miliaran galaksi-galaksi yang lain. Ya mau bukti ya kecil kita ya, kecil kita ya. Gitu sampai rebutan warisan pecah berat. Matahari itu dibanding dengan bumi volumenya 1 juta besarnya bumi. Di galaksi Bima Sakti itu ada ratusan miliar matahari yang lebih besar makanya. Di gugusan galaksi Bima Sakti aneka kita mau menerobos garis tengah daripada lingkarannya itu butuh waktu sekitar 9.000 tahun kecepatan cahaya. Bertangan atau ketebalannya itu butuh waktu 4 tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kalau punya senter gitu ya, itu 1 detiknya 330.000 kilometer. 1 detik jauhnya 303.000 kilo. Kalau 4 tahun itu mendewi. Kalau 9 tahun apa kan? Nah di luar galaksi Bima Sakti itu masih ada miliaran galaksi, termasuk galaksi yang hancur disebutkan dalam Al-Quran dalam surat apa itu yang digambarkan seperti bunga mawar terlihat dari bumi. Itu hancurnya miliaran tahun yang lalu, tapi cahayanya baru nyampe ke bumi.
Yang kecil kayak gitu gara-gara pembina pendapat presiden beratnya nggak selesai. Padahal yang diperebutkan sesuatu yang sangat subhanallah. Nah, jadi matahari tadi bertambah pergi. Atau cuma ajrinya limus takorlah di tempat dia diam. Soalnya benda di sekeliling dia bergerak dan matahari benda sekelilingnya itu berjalan bersama menuju mana? Tak tahu ke bawah. Bisa jadi pendapat saya salah. Kenapa? Saya bukan astronom. Bisa jadi salah karena sains dan ilmu pengetahuan itu dinamis. Wahyu pasti benar, cuma interpretasinya kadang berbeda. Nah, ini tanda-tandanya ya. Jadi kalau sudah mau sampai kata Rawesh, kira-kira nanti akan ya. Gimana Pak? Kalau bisa menjelaskan berjalan, memang kelihatan. Kalau memang berjalan. Jadi begini, peredaran matahari, peredaran bintang-bintang, peredaran planet kita itu bisa dipelajari melalui teropong. Bahwasanya dengan rangkaian spektrum cahaya itu kita bisa melihat bahwasanya benda di luar angkasa itu jauh atau mendekat. Sehingga ketika tadi buat satu titik bintang A, kok makin menjauh, yang bintang di sana kok makin mendekat. Berarti di situ ada gambaran bahwasanya kita itu sedang bergerak. Begitu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, itu ilmuwan juga. Sampai tidak percaya seperti itu ya nggak kafir. Ya kan? Pak, saya lebih tertarik kalau percaya tertarik bahwasanya bumi itu datar seperti itu. Silakan. Kenapa kau percaya bumi datar? Ya, soalnya kalau dari Indonesia mau ke Amerika seharusnya dekat, itu langsung melewati samudra apa itu, ya kan? Pasti penerbangan ke Amerika itu pasti berhentinya di Tokyo, ya kan? Tak tahu kenapa itu, hanya aja sama filmnya. Dah, tanda-tandanya kiamat. Matahari terbit dari arah wa amma nuzul Isa alaihi salam. Ini tanda-tandanya lagi. Dajjal penting. Tapi ini Dajjal penting kayaknya. Soalnya berkaitan dengan Nabi Isa. Wa amma nuzul Isa alaihi salam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Adapun turunnya Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau bahas Ya'juj Ma'juj sebenarnya Pak. Tapi Ya'juj Ma'jujnya agak di belakang. Jadi bahas turunnya Isa ketika berhadapan dengan Dajjal. Dajjal dulu kita gambarkan di antara berbagai macam pendapat, Dajjal itu adalah Musa Samiri. Di antara berbagai macam pendapat, meskipun ada yang mengatakan Musa Samiri itu meninggal dalam umurnya 100 tahun atau 1000 tahun, tapi sementara sosok manusia yang memiliki ciri keabadian cuma Musa Samiri, karena dia
dirawat oleh malaikat Jibril. Minum susu dari jari jemarinya malaikat Jibril, sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia, bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Oh, sakti kan ya. Kalah Sai Baba itu kan. Tapi ciri-cirinya nanti ada yang mirip sama Sai Baba. Ini biar penasaran sampai. Fafi Sahih Muslim diceritakan dalam kitab Sahih Muslim an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Dajjal. Data godati pada satu pagi. Fakhataba fi, ketika bercerita Rasulullah sambil mengeringkan suara. Warafa, dan kadang suaranya tinggi. Hatta benarnya fi taqifatin nahl, sehingga kami mengira Dajjal itu ada di satu tempat perkebunan pohon kurma. Fa'amaruna ilaihi, ketika kami mendatangi perkebunan tersebut, arafatan kita, Rasulullah tahu pada kita. Faqala masya'u, ngapain kalian? Jadi Rasulullah cerita tentang Dajjal, kadang suaranya agak diri, tapi kadang suaranya keras, sehingga yang mendengar itu menduga, apa ini? Oh, ada apa lagi? Jangan-jangan Dajjalnya ngintip di sono. Nah, begitu. Sampai sama sahabat itu datang gitu yang namanya keburuan. Lah setelah datang, ditanya itu Rasulullah, "Bagaimana saat itu? Ngapain kalian?" Benar, kita menjawab, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dekat Dajjal." Jadi kan cerita tentang Dajjal dan ayatnya pada satu pagi. Fakotah, suaranya pelan. Warokata, dan suaranya keras. Artinya kadang pelan, kadang keras. Hatta donatna fito sampai kita mengira Dajjal itu sedang menyumput di semak-semak kalau bahasa kita, atau di perkebunan kurma. Faqala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ini perlu dicatat. Wa Dajjal akhwafan alaikum, ada yang lebih aku takutkan atas kalian selain Dajjal. Ada yang lebih aku takutkan kepada kalian selain Dajjal. Atau selain Dajjal ada yang lebih aku takutkan kalian. Di antara siapa? Ulama musuh, ulama yang lisannya baik tapi amalnya tidak baik. Itu di antaranya. Nah, itu banyak hadisnya nanti ya, banyak hadis. Tapi ini nggak bicara tentang mereka, ini bicara tentang Dajjal. Apabila dia keluar, muncul, wa'ana, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian, fa'ana haji judunaku, maka aku yang akan menghadapinya untuk kalian. Nah, pemimpin seperti ini, kalau musuh datang, Dajjal datang, saya masih hidup, saya akan menghadapi kalian. Bukan model sekali. Kalau musuh datang, kalian harus hadapi. Bapak di mana? Saya akan pantau dari atas. Begitu ya, saya akan pantau dari atas. Wa iyyakum, apabila dia keluar fikum, dan aku nggak ada di tengah-tengah kalian. Famrun ajidu nafsi, maka setiap orang itu benteng bagi dirinya masing.
Innahu syabun qatun. Dajjal itu pemuda, rambutnya keriting, nah, kayak saya bawa ya. Lihat videonya saya bawa, itu yang pasir jadi emas, telur jadi emas. Sudah mati tapi dia ya, sudah mati, kasihan. Kayak jadi Dajjal berarti. Sabun kata Allah, pemuda. Pak, dalam bahasa Arab pemuda adalah orang yang usianya 28 sampai 30 sampai 35. Itu adalah pemuda. Jadi 28, 29, 28, 29 ya, 29, 30 sampai 30 namanya pemuda. 2000 itu masih kecil, belum apa-apa. Sehingga dalam hadis ya maksud salah wahai pemuda, ini status umur bakat. Kalian kan kalau sudah punya mahar bisa beli makan, maka cepat kawin. Kenapa? Ini usia 30 tahun belum dapat istri, Pak. Usia. Bukan kemudian anak umur 17 tahun dikasih hadis ya masalah salah, masih kelucu dia, Pak. Masih kecil, tiba-tiba suruh kawin. Ya boleh sih, boleh. Cuma kasihan aja, yang tidak tahu persoalan hidup masih belum matang, cepat cerai. Ya. Pemuda kritik, inabatnya, matanya seperti moncong anggur. Nggak tahu gambarannya kayak apa ini, mungkin kayak medeli, matanya kecil tapi betul bisa jadi, tapi saya tak tahu gambarannya seperti apa. Kami asbahahu bi Abdul Uzza bin Qom. Saya menyerupakan atau melihat mirip dengan Abdul Uzza bin Qom. Berarti kan manusia, Dajjal itu manusia. Jadi jangan dibayangkan Dajjal itu adalah simbol. Jangan pula dibayangkan Dajjal itu semisal makhluk luar angkasa, atau jangan dibayangkan Dajjal itu adalah bangsa jin, manusia. Faman adrakahu minkum, barang siapa di antara kalian nututi Dajjal, falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi, maka bacalah permulaan surat al-kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshira. Maka hafal saya. Baca 10 ayat. 10 ayat. Kalau tidak bisa hafal surat Al-Kahfi, baca setiap malam Jumat. Kenapa? Kalau baca di setiap malam Jumat, niscaya akan dijaga dia dan keluarganya daripada fitnah, rayuan, godaan, Dajjal. Begitu. Baca. Ya kalau kemudian ketemu nggak hafal, ambil HP, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Bukan dibacakan ayat kursi. Oh, nggak boleh kan kalau ketemu jin itu dulu. Innahu kharijun khullata baini syam wal yaman. Dajjal itu nanti keluarnya di persimpangan antara Sam dan Irak. Keluarnya dari arah sana.
Ya ibadallah fa'asbihu. Wahai Allah, teguhkan iman kalian. Jadi Dajjal ini buat kerusakan. Kanan kirinya diusap. Kalau pernah lihat film-film itu Dewi Jahata, itu jalan, ketika jalan maka diselilingi pada mati semua, ya kayak di film-film Pak, sambil berimajinasi. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, labisan fil ardi, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal itu tinggal di bumi? Setelah kemunculannya berapa lama? Oh, 40 hari. Sebentar, cuma 40 hari. Cuma kata baginda nanti yaumun kasanatin, 1 hari itu seperti setahun. Wa yaumun kasanatin, 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumatin, 1 hari seperti 1 pekan. Wasairi ayyamihi ka ayyamikum, sisanya itu seperti hari-hari biasa. Jadi 40 hari, ada 1 hari seperti 1 tahun, ada 1 hari itu seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu. Berarti ada berapa? 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu ditambah 37 hari. Tidak lama. Cuma 1 harinya itu seperti 1 tahun. Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasaratin akafina fi sholat atakfina fi sholat yaumi. Ya Rasulullah, di hari yang seperti 1 tahun itu, apakah cukup sholat kita seperti sholat 1 hari? Qala dan cukup. Iqdarulahu wa kamu pada saat itu mengkira-kirakan waktu sholat. Jadi memang ada hari di mana nanti 1 hari itu seperti 1 tahun. Tidak usah jauh-jauh. Bapak pergi ke Eropa bagian barat, Eropa bagian barat. Contohnya apa? Denmark, terus bagian Belgia, Asia ya. Itu 1 hari berapa jam? 23 jam. 20, ada 20 jam ya kan ya. Kalau yang di Alaska itu 23 jam. Malamnya itu cuma 1 jam. Jadi kita akan mendapati hari-hari nanti seperti itu. Gimana sholatnya? Dikira-kirakan. Jadi ini sebuah peristiwa di mana Dajjal itu bisa merubah 1 hari, bisa merubah perputaran matahari yang seharusnya berputar 24 jam. Itu bisa selama 1 tahun. Tidak ada malam. 1 tahun tidak ada malam. Bukan 1 hari seperti rasanya seperti 1 tahun. Kayak orang yang putus cinta ya. 1 hari rasanya seperti 1 tahun. Atau orang yang menunggu datangnya sang kekasih. Enggak. Jadi mana keadaan bumi itu sudah tidak stabil. Tidak usah jauh-jauh, sekarang aja tidak stabil. Harusnya musim apa sekarang? Tidak kemarau sekarang. Gara-gara El Nino. El Nino ya. Entah teorinya kayak apa El Nino ya. Saya tidak belajar panjang tentang El Nino. Kalau Nina bubuk ya. Kalau El Nino itu tidak ada. Jadi perkiraan hujan ini sampai Agustus.
mau mulai bertani, mau menggarap lagi, masih khawatir. Kenapa? Kalau di pertengahan tiba-tiba hujan, berhenti. Malah gimana cuaca ini? Kalau saya, karena rumah saya nggak ada AC-nya, enak-enak saja Pak. Jadi angin bawaannya mantul, gitu ya. Tadi pagi mantul, dan angin bawaannya mantul, begini tidur. Disuruh kira-kira kan waktunya sampai mana? Kulna ya, wahai wa ma asra'uhu fitnah. Seperti apa cepatnya Dajjal ini? Qala kalau istadbar seperti hujan yang diterpa angin. Ternyata Dajjal. Fayati ala qaumi fayad'uhum. Dajjal akan mendatangi satu kelompok lalu mengajak mereka. Fayu'minuna bih, lalu mereka beriman kepada Dajjal. Wa yastajibuna lahu, dan mengikuti ajakan Dajjal. Fayaqulu sama'a fatanqur wal ardu fatanqur wal ardu fatanbuta. Lalu Dajjal itu akan memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhannya. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Karena siangnya itu seperti 1 tahun. Berarti posisinya gimana ya? Gersang kan? Siangnya seperti 1 tahun. Gersang, panas, kok kayak Mars. Sehingga rakyat pertama Dajjal memerintahkan turun hujan, bumi itu kembali tumbuh. Fataru wa alaihim sa'atu aqwal makanat darwa. Hingga kelompok kaum tadi itu kembali untuk kemudian mengembala hayawan ternaknya, dan hayawan ternaknya kemudian tumbuh lebih besar, lebih gede. Wa asbabul buru'at, susunya lebih banyak. Wa amaddahu awasir, lebih panjang. Summa ya'til qaum fa yarduna 'alaihi qawlan, lalu datang kepada kaum, tapi kaum itu menolak perkataan Dajjal. Fa yansarifu anhu, hingga Dajjal itu pergi. Fa yusbihuna mulihina laisa bihaidihim sayyidun min amwalihim. Kaum yang menolak tadi keesokan hari miskin, ini gak ada yang dimakan. Hebat sekali Dajjal. Nah, yang mengikut mau, yang gak mengikut larang. Pilih Pak, mau gimana? Tapi dalam kondisi tertentu, ketika anak sudah menangis, tidak ada susu yang untuk diseduh, tidak ada makanan untuk disantap, bisa jadi, bisa jadi. Makanya semoga kita dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa ya, saya lanjutkan ya. Nanggung ini Dajjal ya. Wa yaqulu bil khurbat fa yaqulu, lalu Dajjal itu lewat satu tanah atau satu tempat yang sudah rusak, berkata pada tempat tersebut, akhriji kunuzaka, keluarkan harta karun kalian. Fatasbihuhu kunuzuha, Asyik, pusat.
diikuti oleh pengikutnya. Pengikutnya itu berubah seperti rajanya Tawon. Tapi kalau Tawon itu bukan raja ya. Tawon itu rajanya adalah perempuan betina. Itu diikuti oleh anak buahnya Lebah. Gitu. Supaya tak bulan. Jadi jam kemana-mana mengikuti oleh pengikutnya. Pengikutnya seperti lebah. Dia itu posisi seperti lebah terus diikuti oleh pengikutnya. Tapi pada saat itu kayaknya sudah tidak ada bukti. Andai kata ada bukti langsung dibom habis. Supaya tak bulan kali ansabat kayak ribu desain kayak lalu dia memanggil laki-laki yang muda, lalu dibelah sama Dajjal. Fayaqauhu hizlatain, dijadikan dua potongan. Orang yang tahu berarti yang kedua potongan tadi dilempar jauh, Sumaya turun, lalu dipanggil sama Dajjal. Datang lagi hidup lagi. Jadi kalau ada pemuda potong ya kan ya dilempar panggil datang lagi. Keren ini Pak. Malah David Copperfield ini. Fire baru yang halal wajib menghadap, langsung menghadap. Wajahnya itu kemudian tertawa dan gembira menjawab. Fabaina ma'ahu wa kala, di mana pada saat-saat seperti itu Dajjal mendapati kejayaan dan mendapat fitnah di berbagai macam penjuru dunia. Ib'asallahu masih abna Maryam alaihissalam. Allah itu mengutus Al-Masih bin Maryam alaihissalam. Masih itu dari masa. Masih itu juga masbu bil kodam, nempel telapak tangan. Jadi Al-Masih Isa bin Maryam itu terkenal Al-Masih, orang yang mengusap lalu kemudian Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal itu juga Al-Masih juga, tapi masihnya Dajjal itu kakinya itu sudah menapak ke semua penjuru dunia. Jadi Dajjal sudah keliling. Cuma kita nggak tahu aja kalau dia Dajjal. Barangkali kita pernah berpapasan gitu. Cuma nggak tahu aja. Fa'anzilu innal mara baita syarqiyat di Misr bainal mahruwadatain Isa nanti turunnya di menara putih di timur Damaskus, di antara dua pakaian atau dua kain kuning. Wa di antara ala ajnihati malakain, dia meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Jadi turunnya dari langit. Ila qata'a rosal qatrin, wa ila rafa'a ta'addara minhu jumal. Ketika beliau itu menunduk, jadi Nabi saya itu turunnya seakan-akan ada tetesan air mata. Ida rafa, ketika kemudian mengangkat wajahnya, tahap teroleh jumal talu, maka kemudian wajahnya itu seperti memancarkan batuan
yajidu riha nafsi illa mata. Maka tidak ada satu orang kafir yang mendapat harum atau bau daripada Nabi Isa illa mata, kecuali meninggal. Kalau orang kafir mencium harumnya pasti meninggal. Wanafasahu yang paling sudah kalau, sedangkan harumnya Nabi Isa itu sejauh mata memandang. Harumnya, kalau pakai Louis Vuitton, mungkin harumnya pakai minyaknya di sini, seruangan ini bau. Bukan pintu baunya sampai sini. Pakai Louis Vuitton yang harga 20 juta 10 gram ya. Louis Vuitton 20 juta 10 gram. Jangan banyak-banyak pakai. Itu bau duit. Fayaqulu apa yudriku bibabilu fayaqulu. Lalu kemudian Nabi Isa itu mengejar Dajjal hingga kemudian Dajjal, kalau Dajjal tidak mati mencium baunya Nabi Isa, sakti dia sampai kemudian didapati di Bablut atau di sebelah mana ini, kalau nggak salah di salah satu pintu daripada Baitul Maqdis, lalu dibunuh Dajjal di sini. Nah, Sumayati Isa bin Maryam ila qaumin qad asamuhumullahu minhu. Lalu Nabi Isa mendatangi ya kaum yang dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal, yang imannya itu masih kuat. Fayamsah an-wujuhihim. Lalu kemudian oleh Nabi Isa wajah mereka itu dirusak. Yuhadditsuhum bi darajatihim fil jannah, dan menceritakan tentang derajat mereka nanti di surga. Karena orang-orang itu orang yang berjuang, orang yang berjihad untuk melawan Dajjal, tapi tadi akhirnya melarangnya. Nah, baru kemudian setelah itu fabainahu wa kadzalika au Allahu ila Isa alaihissalam anni qad akhrajtu ibadan bi la yuda